ternyata ada yang lebih besar, lebih dahsyat daripada kematian itu sendiri. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan berbicara tentang hakikat kematian. Kenapa kematian? Karena setiap diri kita ini pasti akan merasakan yang namanya kematian. Akan mengalami yang namanya kematian. Kapan dan dimanapun kita berada, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Kemanapun kata Allah kita berada, kita langkahkan kaki ini, kita mencari rezeki dimanapun kita berada, bahkan berlindung di balik tembok yang kokoh sekalipun, kematian itu pasti akan mendatangi kita satu persatu. Maka senantiasalah kita bersiap-siap untuk menghadapi yang namanya kematian. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita menyatakan bahwa kematian itu bukan hanya musnahnya atau lenyapnya seseorang dari muka bumi ini dan setelah itu tiada lagi kejadian. Tetapi ulama kita menyatakan bahwa kematian itu adalah berpisahnya antara ruh dengan jasad, berpindahnya kita ini manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Dulunya kita berada di atas tanah, ketika kita masih hidup, begitu kita meninggal dunia atau mati, maka kita berada di bawah tanah. Di atas tanah, di atas bumi ini kita berjalan beramai-ramai dengan kawan-kawan kita, dengan sahabat-sahabat kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Begitu kita meninggal dunia, maka kita terbaring di dalam tanah hanya seorang diri. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian itu kata para ulama adalah musibah yang sangat besar. Kenapa musibah yang sangat besar? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 106. Fa asabatkum musibatul maut, maka datanglah musibah kematian di antara kalian. Tetapi ulama kita juga mengatakan bahwa ternyata ada yang lebih besar, lebih dahsyat daripada kematian itu sendiri. Apa itu? Adalah mereka yang kemudian lalai dari mengingat kematian, berpaling bahkan sedikit sekali mengingat kematian, dan kemudian tidak mempersiapkan bekal amal soleh untuk menghadapi kematian. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita seorang Arab Badui yang mengelilingi untanya yang sudah mati. Orang Arab Badui ini mengelilingi untanya yang sedang terbaring kaku. Lalu dia memuji-muji untanya tersebut sambil heran, kenapa dari tadi unta saya ini tidak bergerak? Lalu dia berkata, "Wahai untaku, apa yang membuatmu tidak bisa bergerak? Padahal tubuhmu masih sempurna, masih indah dipandang. Siapa kemudian yang menahanmu? Yang menahan gerakanmu, menahan anggota tubuhmu sehingga tidak bergerak? Lalu kemudian siapa yang akan membangkitkanmu kelak?" Kata orang Arab Badui ini. Lama mengelilingi untanya tersebut, hanya heran dan tidak menemukan jawaban. Lalu dia tinggalkan untanya. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah kematian ketika datang kepada kita, maka badan ini akan terasa kaku. Dan mungkin setiap hari kita melihat, atau mungkin ketika ada keluarga kita, sahabat kita yang berpulang ke rahmatullah,
kalau kita pegang dia punya tubuh, dia punya badan, maka apa yang kita rasakan? Tentu otot-otot mereka kaku dan tidak bisa bergerak. Maka sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil lazat." Perbanyaklah, kata Rasulullah, untuk mengingat semua yang memutus kelezatan dunia ini. Apa itu? Itulah kematian. Dan kematian ini tidak pernah pandang merek. Apakah dia orang kaya, apakah dia pejabat, apakah dia seorang artis, apakah dia ganteng atau cantik, apakah dia miskin. Kematian tidak pernah memandang siapa dia. Dan kalau sudah datang waktunya, maka bersiap-siaplah kita. Sahabat yang dimuliakan Allah, suatu ketika Umar bin Khattab sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, maka datanglah seorang pemuda dari Ansar. Lalu dia memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Umar bin Khattab, "Assalamualaikum warahmatullah." Maka setelah duduk, pemuda ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada sesamanya." Kemudian pemuda ini bertanya kembali kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami orang yang cerdas, orang yang beruntung?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang yang paling cerdas, orang yang paling beruntung di antara kalian adalah mereka yang senantiasa mengingat kematian dan juga mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Itulah amal soleh." Kita melaksanakan sholat 5 waktu, sholat sunnah kita, tahajud kita, duha kita. Itulah amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Quran setiap hari. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, membantu fakir miskin, menolong sesama yang membutuhkan uluran tangan kita. Kalau niatnya karena Allah, caranya benar, maka itu juga termasuk amal soleh. Dan itulah yang akan menyelamatkan kelak kita di hari pengadilan, di yaumil mahsyar, di sisi Allah Subhanahu wa taala.